bintang film bareng loh. Ayo, senengane Pak Din. Wis. Tiba di stasiun Gambir, wajah-wajah kampung. Paspor Indonesia, Mbak pesawat, orang hubungan itu baru hilang bisa. Sakit. Oh, bukan terus. Karena ini. Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berpuasa, sungguh mahal. Untuk penyelidikan dan ada tangan. Apapun yang kami apalagi Masalah gini ya, jadi langsung ke anu air mata telah tumpah demi ambisi membangun negeri. Kalau lagi korban itu bukan milik segelintir orang, itu belum cukup semua ini. Apakah tidak berarti? Lihatlah wajah ibu seperti hujan letih dan sedih berdoa, harus berdoa.
perihnya masih terasa, sakitnya tak berhenti. Baik Bapak dan Ibu, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam reformasi birokrasi Sri melayani. Saudari-saudari WSN Amri Wahru dan Administrasi yang Bogor, Pelelawan, Sleman, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kota Mataram, dan Kota Kediri. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari beberapa daerah yang sama semuanya ada anggota DPRD, orang-orang terpilih dari daerah masing-masing di kantor Kementerian PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang kami sampaikan tadi, seharusnya kami terima di media center, tapi karena banyak yang hadir pada kesempatan hari ini, makanya kami mengarahkan bapak dan ibu di gedung serbaguna. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hadir beberapa bapak dan ibu yang nanti akan memberikan penjelasan atau mungkin dengan apa yang bapak dan ibu menjadi tujuan bapak dan ibu datang ke Kementerian PAN-RB adalah Pak Karo, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Herman Suryatman, dan di sebelah kanannya adalah yang cantik adalah Ibu Diah. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan CPNS yang aparatur. Dan kami sendiri adalah Nurasni, kami Kabak Pengaduan dan Pelayanan Informasi, dan kami bertugas untuk memberikan fasilitasi pelayanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Oke. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama, mungkin bapak kita persilakan dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu secara berurutan ya Pak ya. Tadi saya tidak melihat ada yang datang duluan dan datang, jadi semua dapat giliran untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan terlebih dahulu ke Bapak dan Ibu dari anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Kementerian dan teman-teman dari DPRD. Nama saya Haji Masyadi Sarjana Hukum dari Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan. Saya singkat saja Bu Pak menanyakan tentang pengadaan CPNS 2014 untuk daerah kami Kabupaten Pekalongan, ada data berapa dan formasinya apa saja. Terus yang kedua, kalau memang CPNS itu ada titip-titipan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak mempertanyakan tentang pengadaan CPNS ini bagaimana di 2014, apakah nanti dengan sertifikatnya itu pengadaannya dan lain sebagainya, serta rekrutmennya. Oke. Mungkin dari Pak Pekalongan sudah cukup itu dulu. Cukup ya. Jadi pengadaan CPNS tahun 2014. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan dari DPRD Kabupaten Situbondo. Silakan Bapak. Ya. Kami mohon juga nanti kalau seandainya sudah ada pertanyaan yang sama, ya kita mungkin tidak usah lagi berbicara. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu dari Kementerian, Bapak Ibu dari seluruh anggota DPRD yang hadir di sini. Yang pertama, saya kira sama Pak yang dari Pekalongan. Saya pribadi Komisi 1 DPRD Kabupaten Situbondo. Yang pertama kita menanyakan, kita sudah menganggarkan di APBD tahun 2014 terkait dengan penerimaan CPNS dari jalur umum, dan barangkali pada kesempatan ini kita sama, kita dapat data berapa, seperti apa,
dan mungkin kesiapan dengan cara yang baru computerized itu sistem CAD kita juga butuh penjelasan lebih jauh terkait dengan itu, kesiapan di daerah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kita masih banyak menerima keluhan-keluhan dan tangisan-tangisan dari K2 kemarin. Kita ingin mempertanyakan. Cukup ya, jadi situ benar satu adalah yang PPS. Yang kedua terkait dengan langsung dijawab. Oh langsung saja. Kita baik Bapak dari Kabupaten Relawan. Habis pikir aku tak mengerti Kemudian Kabupaten Sleman. mengapa ada orang yang senang membunuh hanya karena uang semata, atau demi kuasa dan nama. Bagi kita rakyat biasa tak berdaya, ditodong senjata, mencuri hidup yang hanya sekali. Hanya berdoa yang kita bisa. Dendam celaka menghasut kita tajam menggoda. Damai di mana bersembunyi tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Oh. Bukankah indah hidup bersama, saling berbagi, saling menyinta, terasa hangat sampai ke jiwa, mancar ke penjuru dunia. Jangan goyah, percayalah teman, barang itu melawan diri sendiri. Selamat datang kemerdekaan, kalau kita mampu menahan diri. Dendam celaka menghasut kita tak jemu menggoda. Damai di mana bersembunyi tak ada wujudnya.
dengan K2 yang di daerah, karena dia merasa kalau variabel masa kerjanya lama tetapi tesnya mungkin skornya nggak tinggi. Ini kan perlu dijelaskan saya. Baik. Saya kira itu tambahan saja. Oke, ya menanyakan tentang variabel dan skor ya. Nah itu ya. Kemudian dari Kabupaten Tabalong rasanya dari Kabupaten Kudus mungkin hampir sama Pak. Di Kabupaten Kudus itu ada yang beda. Kalau di Kabupaten Kudus honorer K2 itu kan ada yang asli dan ada yang siluman. Kalau istilahnya itu karena yang asli untuk seleksinya sudah memenuhi beberapa persyaratan. Itu yang siluman itu namanya juga siluman kan tahu-tahu ada kan untuk ini. Nah ini justru untuk tahun ini tuh yang terbanyak adalah yang lolos itu yang dari siluman. Dari siluman. dari Sleman siluman. Dari siluman itu yang lolos CPNS kemarin. Nah padahal prioritas itu kan yang sudah lama masuk usia dan sudah uji publik yang siluman itu kata siluman ya tidak Dipertanyakan yang siluman bagaimana? ya. Oke, baik. Ini mungkin nanti ada penambahan data-data jika kami membawa buku honorer. Mungkin nanti bisa memberi keterangan langsung saja. Ya, kita nggak tahu maksudnya Ibu mempertanyakan karena banyak yang lulus itu adalah orang-orang yang bodoh atau siluman gitu. Karena Indonesia ini banyak siluman-siluman sih ya. Masih sama Pak? Sama. Halo, tambah dari Kudus. Di Kudus itu selama ini itu terima kasih. Di Kudus ini selama ini kan ada semacam analisis jabatan dan analisis beban kerja. Itu kebutuhan tentang tenaga PNS itu kan banyak sekali. Tapi yang keluar kemarin hanya sedikit, jauh dari harapan Anja maupun Ini informasi umum ya Pak? Iya, jadi tampaknya ini dengan diangkatnya beberapa tadi itu tidak memenuhi tuntutan dari Kabupaten Kudus. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, dari tes-tes yang dikeluhkan dari teman-teman dari K2 ini rasanya seperti yang dari skema tadi. Banyak teman-teman guru yang bermasa kerja sudah lama sekali mengajarnya di kelas 1, kelas 2, tiba-tiba menghadapi tes yang sedemikian sulit, yang layaknya hanya bisa dikerjakan oleh teman-teman yang masih stres, sehingga hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman itu. Jadi ini yang sekedar melengkapi dari Terus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Kota Mataram. Ada kematian K2 ya? Kalau substansinya sama, ya. ya supaya kita nanti kita kumpulkan dulu mungkin akan pengembangan saya. Kami dari Konsorsium Masyarakat untuk Diskusi yang tanggal 28 kemarin ini surat ujian tapi saya ke atas katanya akan silakan di forum ini. Surat kami nomor 6 garis miring B garis miring Komen 2 garis miring Konsorsium Masyarakat untuk Diskusi yang mendampingi K2 asli. Ibu yang saya hormati, surat kami adalah permintaan kepada Menpan untuk pembatalan hasil seleksi tenaga honorer K2 siluman yang lulus dan pengangkatan kepada tenaga honorer K2 asli yang jumlahnya 256. Gini Bu, sebetulnya Menpan itu sudah mengakomodir kepentingan Kudus, yakni meloloskan 256 orang dari total formasi tenaga honorer yang belum masuk tahun 2005. Tetapi pejabat Kudus memanipulasi data. Dari 206 yang lulus Bu, yang 206 itu tenaga honorer, 146 itu juga siluman, yang 60 asli. Kami punya data itu bisa membuktikan itu. Kemudian yang 50 ternyata diambilkan dari formasi umum. Ini adalah permainan matematika oleh pejabat di Kudus.
Sehingga total yang lulus adalah 256 di Kudus, sesuai dengan hasil uji publik terakhir tahun 2012. Jadi kalau tadi pertanyaan Komisi A, Pak Kadriono, itu adalah teman-teman yang bernama nggak lulus karena mungkin nggak fresh, itu sangat kontradiktif. Kenapa? Sebetulnya yang berhak ikut uji tes CPNS K2 asli itu kan hanya 256 di Kudus, hanya 206. Ini sesuai dengan data tahun 2006, 2010 dan terakhir hasil uji publik tahun 2012. Ini berdasarkan PP nomor 48, PP 43 dan PP 56 tahun 2017 dan termasuk peraturan Kepala BKN 9 tahun 2012 yang berhak tenaga honorer diangkat di CPNS. Tapi begitu tanggal 19 April tahun 2013 Bupati Mustafa mengirim surat kepada Menpan dan BKN yang jumlahnya personal ada 271 sebagai tambahan dan diverifikasi lagi menjadi 248, sehingga total kemarin yang ikut tes CPNS itu totalnya adalah 504 orang. Yang siluman itu adalah 248, yang betul-betul K asli itu 256. Tetapi yang lulus ternyata banyaknya siluman 146. Nah, salah satu fakta yang kami sampaikan di forum ini persoalan serius karena kami sudah mengirimkan laporan ke Bareskrim terkait dengan pemasaran data, dan hari ini saya mau ke Komnas HAM. Ya, besok kami juga akan di Mas BY di Kudus. Yang ini saya sampaikan dalam ini supaya kita tahu, saya sedang ngirim surat ke Menteri, itu kami paparkan semua data-data itu termasuk contoh-contoh di mana rekayasanya. Rekayasanya diantaranya ini Pak, yang PMK-nya 2006 itu diganti 2004. Ini faktual. Yang PMK-nya 2008 diganti juga menjadi 2005 biar bisa terakomodir juga. Kemudian juga Bu Pak, di Kudus itu seperti ada job fair tahun 2005, ada lowongan pekerjaan. Faktanya apa? Bupati Kudus Saudara Mustafa ngirim surat kepada Kepala BKN dan Menpan, itu hampir 140 orang lebih yang harinya sama, tanggal 1 Januari 2005 PMT-nya. Artinya bahwa kita menyampaikan data fakta bahwa di Kudus setelah terjadi itu. Makanya saya minta kejelasan Budia tadi katanya waktu saya ini bagaimana tanggapan surat KMKB yang sudah kami kirimkan. Intinya adalah kami minta kejelasan ya, yang 146 siluman itu dibatalkan dan diganti pada teman-teman yang betul K2 asli. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Kita udah sama ya tentunya karena banyak Kudus ini Kudus suci dan banyak siluman ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita menuju ke Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang pertama para daerah betul sudah menjadi hanya pada saja kalau kemudian menjadi. Jadi karena untuk daerah Indonesia kita memang ada standarisasi saja. Kita perlu saja serahkan kepada daerah sampai langkah sendiri itu. Saya bertanya mereka. Terima kasih. Cerita kuno kan Lebaran wujud setiap orang. Peralihan banyak memakan korban, sementara segelintir tuan-tuan tertawa hiburan. Penjelasan tentang P3K dan juga selanjutnya dari Bapak Kediri. Kuasaan
sudah menjadi Tuhan. Pengkhianatan adalah panglima perang. Kesetiaan jadi janji murahan. Kisah inilah dongeng tidur baik-baikku. Bertahan hidup harus bisa bersikap lembut. Walau hati panas, bahkan terbakar sekalipun. Keluh kesah ini mungkin berguna. Jadikan teman sejati di medan juang. Bisa jadi kita bosan, tapi kenyataan badai datang tak bosan. Waspadalah kawan, perjuangan masih panjang. Pemerintah membutuhkan sendiri sekarang sedang merumuskan, mempertimbangkan bagi saudara-saudara kita
yang K2 dan hari ini belum mendapatkan kesempatan menjadi PNS, mungkin nanti diberikan pertimbangan untuk masuk ke P3K, tetapi tetap melalui seleksi. Bukan serta-merta tidak lulus PNS K2 yang masuk P3K, tetap melalui seleksi. Hanya diberikan afirmasi, diberikan pertimbangan. Itu yang sedang dirumuskan. Itu Pak ya, terkait dengan PNS dan P3K. Kemudian formasi 2014 untuk tiap-tiap kabupaten kota. Yang pertama, pertimbangannya adalah hasil analisis jabatan dan beban kerja dari kabupaten kota sendiri untuk 5 tahun ke depan seperti apa, termasuk untuk tahun 2014 di dalamnya seperti apa. Silakan sampaikan oleh bupati wali kota masing-masing ke kementerian. Beberapa minggu yang lalu bupati wali kota sudah diundang ke Jakarta, diberikan pengarahan karena pengisian usulan formasi 2014 dilakukan secara online. Sudah diberikan aplikasinya ke semua bupati wali kota, termasuk BKD-nya hadir kemarin. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya tentang formasi 2014, koordinasi dengan pemerintah kabupaten masing-masing. Berapa angkanya nanti akan diolah. Karena pusat menentukan formasi tiap-tiap kabupaten harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan kapasitas fiskal. Itu loh Pak. Jadi tidak bisa disetting sedemikian rupa ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tetapi harus berdasarkan kebutuhan, ya. Dari mana kebutuhan itu didapat? Analisis jabatan, analisis beban kerja, muncullah kebutuhan real 5 tahun ke depan, tiap tahunnya seperti apa. Pertama itu. Yang keduanya kapasitas fiskal. Kebutuhannya tinggi, fiskalnya terbatas. Misalnya belanja aparaturnya lebih besar dari belanja publik. Tolong ini pun dipertimbangkan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menyampaikan kami kekurangan pegawai, tetapi tanpa analisis jabatan, analisis beban kerja. Di sisi yang lain, APBD-nya juga sebagian besar alokasinya untuk belanja aparatur. Jadi belanja publiknya lebih besar dari belanja aparatur, kemudian hasil analisis maka dimungkinkan formasinya bisa maksimal. Jadi betul-betul berdasarkan, karena sementara yang sudah ditetapkan angkanya 35.000. Itu ya Pak. Jangan sampai ini salah paham. Satu itu. Yang kedua terkait K2. Ya. Yang pertama Bapak Ibu buka PP 56. Di sana jelas apa itu K2. K2 adalah tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005, bekerja secara terus-menerus minimal 19 tahun, maksimal 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Itu saja, sederhana. Kalau tidak sesuai dengan yang tersurat di dalam PP, itu berarti manipulatif. Ya, saya kira yang bijak itu manipulatif. Yang manipulatif. Jadi sesuai dengan kenyataan, manipulatif itu data. Berarti itu bukan K2. Dan bagaimana menentukannya? Sebelum pelaksanaan seleksi K2, itu kan ada proses Pak, termasuk uji publik dan sebagainya. Tapi ternyata masyarakat tidak terlalu pada saat uji publik. Akhirnya dibiarkan begitu saja, masuklah data itu ke pusat, sehingga yang teridentifikasi di pusat peserta seleksi K2 itu 605.000. Dan yang seharusnya mungkin kisarannya hanya 200.000-an saja, karena di sini hadir sinyalnya adalah ini kan yang tercecer dari K1, kurang lebih mungkin di kisaran 200.000, tapi ternyata data yang masuk dari daerah ke pusat 605.000. Kami sendiri di pusat tentu ada keterbatasan, tidak dilakukan cek satu persatu per kabupaten, tidak mungkin, sehingga kami percaya terhadap PPK kepegawaian di kabupaten kota itu sesuai dengan data yang diberikan. Itulah yang diberikan pegangan. Itu kan lembaga pemerintah yang menyampaikan di daerah, tentu kami harus percaya begitu, karena itu disampaikan secara formal. Itu dijadikan bahan dasar untuk proses seleksi CPNS tahun 2013 melalui jalur K2. Itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, K2 ini formasinya secara nasional ada 218.000 dan formasi ini berdasarkan penghitungan yang cermat. Ya, karena kan K2 itu melanjutkan dari K1. Setelah itu saya cermat itu kemungkinan tidak lebih dari 218 sehingga formasi yang disiapkan 218. Kita yang mengikuti seleksi sampai 605.000. Akhirnya dilakukan seleksi dan dari 605.000 itu ya karena formasinya 218 yang lulus 218. Nah, setelah diumumkan kemarin beberapa waktu yang lalu muncullah aspirasi, muncullah data-data dari lapangan bahwa yang lulus ini sebagian diantaranya adalah yang manipulatif. Nah, kira-kira yang tahu data manipulatif sebetulnya siapa? Kan daerah. Jadi kami di sini mengembalikan kepada daerah, silakan lakukan verifikasi. Karena tidak mungkin sekali lagi perangkat pusat melakukan verifikasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi silakan pemerintah kabupaten lakukan verifikasi terhadap K2 yang kemarin dinyatakan lulus. Karena tidak serta-merta yang lulus itu diangkat jadi CPNS. Di dalam PP 56 diatur juga di sana bahwa K2 yang lulus yang tidak memenuhi persyaratan administratif bunyinya begitu, itu dibatalkan. Jadi kalau yang lulus tapi dibatalkan. Bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu sedih sedang itu. Hadapi saja. Pada hilang, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku menari bernyanyi bersama dengan malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku menari bernyanyi bersama bidadari malaikat dan penghuni surga. Halangan yang terjadi takkan kembali. Ya sudah milikmu, bukan milik kita lagi. Pasrah pada ilah, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu sedih sedang itu. Hadapi saja.
Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Rapat dengan berbagai kementerian, lembaga dan daerah di Jabodetabek terkait dengan masalah pengaturan jam kerja pegawai untuk mengurangi kemacetan di kota yang gimana caranya. Dan saya yakin Bapak dari daerah mau ke sini pasti berjam-jam. Ya, kalau daerah nggak macet. Iya, kalau Bapak Ibu nggak macet, karena kami di Jakarta ini luar biasa masalah kemacetan itu. Pengaruhnya sangat signifikan bagi kinerja pegawai maupun juga bagi kesehatan, termasuk juga dari segi ekonomi luar biasa. Saya sendiri sudah hampir 9 tahun menangani masalah honorer ini, nggak selesai. Ibaratnya mati satu tumbuh 1000. Karena memang ini persoalan lama ini Pak, ini persoalan ibaratnya kami ini cuci piring. Kita tidak tahu bahwa ini penting untuk saya sampaikan sebelum saya masuk kepada kebijakan. Ini penting untuk dipahami, diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Dewan maupun juga dari LSM yang hadir pada saat ini. Ini memang masalah yang sangat lama ya, yang melekat di birokrasi kita terkait dengan keberadaan tenaga honorer. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tenaga honorer, sebenarnya sudah lama sekali, tahun 80-an sudah ada larangan tidak boleh mengangkat tenaga honorer, nggak boleh itu. Tapi yang terjadi di daerah, di lapangan ya seperti sekarang ini. Tahun 2004 kita coba melakukan pendataan PKN terhadap seluruh tenaga honorer yang ada di pemerintahan. Ketika kita akan menetapkan sebuah kebijakan tentang penyelesaian masalah tenaga honorer ini, dan alhamdulillah dari segi jumlah luar biasa banyaknya. Dan memang pada saat itu kita punya komitmen bahwa kalau masalah tenaga honorer ini tidak kita selesaikan, ini akan mengganggu di dalam proses penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Pasti akan mengganggu. Kalau mereka tidak jelas statusnya, tidak jelas karirnya, tidak jelas kinerjanya, tapi dia sehari-hari ada di lingkungan instansi pemerintah, dan kalau ini tidak ditata, tidak akan menjadi persoalan. Sebab apapun ini adalah manusia dengan segala mimpi dan harapannya, tentu harus kita tambah. Kalau enggak, manajemen kepegawaian kita pasti tidak akan baik. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala pertimbangan pada tahun 2005 menetapkan sebuah kebijakan, walaupun tadi sudah saya katakan sebelumnya sebenarnya sudah enggak boleh orang diangkat menjadi pegawai, tapi dengan segala persoalan yang dihadapi dan alasan dan pertimbangan dari. Dan setelah kita lakukan verifikasi pendataan, kurang lebih ada hampir 1 juta. 1 juta hampir tenaga honorer kita angkat menjadi pegawai negeri sipil. Sejak tahun 2005 dengan Kepres dengan PP 48 sampai tahun 2009 kita waktunya. Hampir 1 juta itu. Di luar itu masih banyak lagi tenaga honorer. Tapi yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi hampir sama. Artinya apa? Pemerintah konsep
Tetapi memang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini tidak serta-merta mereka diangkat, tapi bagi mereka yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 48. Sesuai dengan PP 48 itu yang bersangkutan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Artinya apa? Mereka itu memang pada saat menjadi tenaga honorer itu ada keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah bupati, wali kota, gubernur, menteri, kepala LKNK, itu yang memang mengangkat, diangkat resminya oleh pejabat yang berwenang, mengangkat, memberhentikan, memindahkan pegawai itu. Kalau di daerah itu ya gubernur, bupati, wali kota. Itu kalau ada dokumen itu sudah salah satu persyaratan. Yang kedua, selama bekerja sebagai honorer itu ada sumber pembiayaan yang jelas teralokasi di dalam APBD. Kalau tidak jelas teralokasi, memang dianggarkan di alokasi APBD untuk belanja itu, ya tidak bisa. Mengapa kok begitu Pak? Ya, kalau orang itu sudah dari awal dialokasikan anggarannya, berarti logikanya orang itu menjadi honorer itu memang dibutuhkan oleh organisasi. Itu menjadi syarat yang ketiga. Yang ketiga, yang bersangkutan bekerja terus-menerus saat ditetapkannya PP. Tidak boleh lalu setahun nganggur, tidak bisa. Harus terus-menerus bekerja sampai saat berlakunya PP 48. Kemudian bekerja di instansi pemerintah. Jadi kalau bekerja bukan di instansi pemerintah, dia tidak termasuk. Kalau misalnya di yayasan atau di koperasi, harus bekerja di instansi pemerintah. Kemudian syarat lainnya adalah masa kerjanya minimal 1 tahun per 1 Januari sampai 31 Desember 2005. Usianya, masa kerjanya minimal, dan usianya maksimal 46 tahun per 1 Januari 2006. Nah, kemudian dengan syarat-syarat itu, alhamdulillah kita bisa memproses pengangkatan tenaga honorer yang tadi saya sebutkan 900 sekian ribu orang, hampir 1 juta. Dan kemudian sampai tahun 2009, Bapak Ibu sekalian, dengan berlakunya PP ini, selamat datang Pak Setiawan, Dr. Setiawan. Beliau ini adalah Deputi SDM. Ini beliau yang membantu Menteri penanganan termasuk masalah-masalah tenaga honorer ini. Beliau lurahnya. Kalau saya membantu dia. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita tahu ini para anggota dewan, dari daerah dan juga dari masyarakat. Kemudian kita angkat, dan ternyata setelah kita lakukan pengangkatan, Bapak Ibu sekalian, masih ada banyak tuntutan keluar permintaan dari daerah dengan alasan para tenaga honorer ini dulu tercacat, tertinggal pada waktu pendataan. Dan saya pikir yang tertinggal, tercacat, dan ketinggalan ini jumlahnya tidak banyak. Bayangan saya namanya sudah tercacat. Ternyata setelah dijumlah, bukan cuma bayangan saya 100 lah gitu. Berapa Bapak? 608.000. Lebih banyak yang tercacat. Nah, tapi karena ini memang persoalan yang memang sangat krusial ya di lokasi kita, oke lah, kebijakannya tidak langsung diangkat menjadi CPNS dengan persyaratan tadi. Mereka kita kelompokkan menjadi tenaga honorer K2.
proses menjadi PNS-nya harus mengikuti tes, dan pelaksanaan tes bagi mereka honorer ini K2 ini yaitu telah kita laksanakan pada tanggal 3 bulan November tahun lalu, dan hasilnya Bapak Ibu sekalian sudah kita umumkan sebagian kepada daerah-daerah yang bersangkutan. Nah, memang problemnya Bapak Ibu sekalian, namanya tes ya, tentu ada ambang batas kelulusan. Ya seperti kita mau masuk perguruan tinggi lah, atau sekolah asal 200-an ribu. Nah, kemarin setelah kita lakukan tes, ternyata dengan menggunakan tes sendiri yang sudah kita tetapkan, alhamdulillah di luar Jawa itu yang lulus itu boleh dikatakan di bawah 8%. Tapi kalau di Jawa itu dengan menggunakan passing grade nasional yang kita tetapkan, dan passing grade-nya juga nggak terlalu susah-susah banget, tinggi-tinggi banget kok. Itu atas nilainya juga sama seperti kita mau masuk di bawah 1 kalau kita mau masuk mahasiswa itu nggak terlalu susah-susah banget. Tapi faktanya seperti itu. Untuk Jawa itu dengan fasilitas yang kita tetapkan hampir kurang lebih sekitar 49% lulus. Tapi untuk luar Jawa, Sumatera, wilayah Barat, Kalimantan itu di bawah 8%, 9%, 8% itu yang lulus, Pak. Kemudian di timur, Maluku Utara, kemudian di Papua Barat dan sebagainya, NTT, itu sudah kita turunkan hasilnya, masih banyak yang tidak lulus. Itu faktanya semacam itu. Oleh karena itu maka kami juga berpikir secara kebijakan, khusus untuk yang di luar Jawa memang ada afirmasi, ada kebijakan untuk ya fasilitasnya kita turunkan. Tapi juga dengan mempertimbangkan satu jenis pekerjaan para tenaga honorer ini, karena memang alokasi formasinya memang terbatas, nasional sekitar 200-an ribu, maka kita melalui pendekatan afirmasinya yaitu berdasarkan prioritas pekerjaan. Pertama adalah kita prioritaskan Parada orang-orang pedalaman, di hutan, di gunung, dan di pesisir, manusia yang datang dari kota tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Tak tajam lagi tombak panah dan parang, tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Di mana cari hewan buruan yang pergi karena senapan? Di mana mencari ranting pohon kalau sang pohon tak ada lagi? Pada siapa mereka tanamkan hewannya? Kepada siapa tanyakan pohonnya? Saudaraku di pedalaman menanti
yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Parada orang-orang pedalaman yang menari dan bernyanyi di halau bising. Ribuan derukan kaki. Ada pernyataan tertulis pertanggungjawaban dari Pak Bupati selaku PPPK. Dia juga harus bertanggung jawab. Orang yang diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS harus diyakini, harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan adalah memenuhi syarat. Jadi jangan semuanya dibebankan pada kami. Bab honorer ini kalau boleh saya analogkan, masalahnya adalah seperti nyanyian engkau yang mulai, engkau yang mengakhiri juga. Saya engkau yang mulai, memang yang suruh mengakhiri, tidak adil kan? Kami nggak tahu dulu di sana itu ada honorer berapa, ada yang angkatkan juga. Jangan setelah jadi masalah lalu serahkan pada kami. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Dari sisi kebijakan kami bertanggung jawab, tapi dari sisi data administrasi harus jelas para pejabat pembina kepergian yang bertanggung jawab. Kalau nanti ada pemalsuan dan sebagainya, bertanggung jawab. Itu. Jadi jangan barang panas semuanya dilempar ke pusat. Ini tidak bisa begitu. Engkau yang mulai, engkau yang harus mengakhiri. Sama-sama tanggung jawab. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana kalau mereka tahap 2 ini sudah tes nggak? Mau diapain? Mau diberhentikan atau mau di... Nah, terhadap persoalan ini Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa nanti orang yang bekerja di instansi pemerintah itu ada 2 jenis pegawai. Pertama adalah PNS, dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, P3K, boleh silakan. Perlakuan manajemen terhadap 2 ini juga hampir sama. Ada perencanaannya, ada formasinya, ada pengaturan tentang gajinya, ada tunjangannya, dan segala macam. Hanya bedanya mereka itu berdasarkan kontrak kerja. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 6 tahun, itu tergantung dari kebutuhan organisasi. Tapi mereka diperlakukan dengan jelas, pasti. Tidak seperti yang sekarang ini kayak honorer. Sudah karirnya tidak jelas, masuknya juga ada yang pintu belakang, ada yang pintu samping, ada lewat jendela, nggak jelas. Tergantung dari dia punya saudara dan dia. Kan begitu masuknya kan? Ini saya ngomong apa adanya. Gajinya juga tidak jelas, ada yang dibayar 100.000, 50.000, dibayar tanggal 35 juga banyak.
nggak ada kepastian. Tapi dengan PPK ini, walaupun pengertiannya bukan sama dengan honorer, PPK itu pada prinsipnya ini adalah profesional, Pak. Orang yang punya kompetensi yang jelas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Katakan guru misalnya, ya guru itu nanti di samping yang ada yang PNS kan juga ada PPK. Dengan PPK ini nanti akan lebih fleksibel untuk pindahkan kemana saja, itu relatif lebih fleksibel dibanding dengan PNS. Aturan main tentang PPK sedang siapkan apa kriterianya. Nah, dalam masa transisi sekarang ini terkait dengan masalah keberadaan tenaga honorer khususnya yang K2, nanti kemungkinan K2 ini dengan yang tertentu tentunya akan sebagian akan kita arahkan menjadi pegawai PPK. Itu juga nanti tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Ini bisa mendaftar ikut tes menjadi CPNS, boleh sepanjang memang memenuhi persyaratan, tapi diberi peluang, ada kesempatan, ada hak sepanjang memenuhi ketentuan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi PNS. Ini dalam rangka masa transisi terkait dengan keberadaan tenaga. Jadi sangat dimungkinkan, nanti dimungkinkan para PPK ini, para K2 ini diarahkan masuk di PPK, tapi dengan melalui proses mekanisme yang nanti akan kita atur. Ya. Jadi ada harapan, Bahkan Pak Menteri juga memberikan arahan pada saya, pada kami, PPK ini yang mantan K2 ini, kalau perlu, walaupun usianya sudah 48 tahun, masih diberi hak juga itu tes PNS. Kasih harapan lagi. Kalau sudah dikasih kesempatan tidak bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, berarti yang salah bukan sistemnya, tapi memang orangnya yang memang tidak siap, tidak layak untuk dianggap menjadi PNS. Tapi sistemnya itu diberikan aturan seperti itu. Kami memang menyadari Bapak Ibu sekalian, hampir 100% teman-teman K2 itu maunya itu yang menjadi PNS, maunya dengan segala macam pertimbangan dan alasan. Tapi kembali lagi, kita pun juga harus taat asas. Artinya apa? Untuk menjadi PNS, apalagi sekarang dengan undang-undang aparatur sipil negara yang baru saja ditetapkan, memang syaratnya harus tepat. Sekarang untuk menjadi PNS itu harus tesnya saja harus melalui proses yang harus transparan dengan menggunakan sistem yang lebih objektif, transparan, dan nanti diawasi oleh tahun 2012-2013 kemarin kita menerima pegawai dengan sistem menggunakan secara CAT dengan komputer assist test. Artinya apa? Adik-adik kita yang tes menjadi CPNS saat selesai mengerjakan soal, saat itu juga tahu apakah dia lulus atau tidak. Mantu saya Pak, kebetulan dokter, dari sisi kebutuhan organisasi dokter pasti diberi, tapi kemarin tesnya nggak lulus, ya menantunya Pak Menteri, Pak Menpan juga dokter, tahun kemarin tes karena dia tidak bisa, ya tidak, ya nilainya kurang 0,0 berapa, tapi karena tidak memenuhi hasil yang karena memang formasinya terbatas, nggak bisa lulus. Itu Pak. Jadi dalam sistem yang baru ini memberi kesempatan bagi anak-anak kita yang betul-betul memang mampu dan mendorong mereka untuk belajar sungguh-sungguh kalau memang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Maaf, praktek-praktek yang selama ini terjadi dalam proses penerimaan pegawai yang tidak benar sudah berakhir. Itu masa lalu. Kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa,
Tapi ke depan dalam rangka kita ingin membangun dan mewujudkan birokrasi yang betul-betul kita andalkan, profesional, berkarakter dan memberikan kemampuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berintegritas, maka sistem seleksi untuk PNS sekarang harus demikian transparan. Jadi kita yang punya anak, kalau beringinan ingin berkarir di PNS, siapkan diri dengan sebaik-baiknya, siap untuk berkompetisi bersaing dengan sesama teman-teman yang lain, dan yang terbaik itulah nanti yang akan terpilih. Memang 60.000 itu untuk PNS dan 40.000 itu untuk formasi PPPKK. Jadi yang 60.000 itu untuk PNS, itu nanti sebagian untuk daerah, sebagian untuk pusat. Kemudian yang 40.000 itu dialokasikan untuk formasi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian. Pelaksanaan seleksinya nanti kita sedang menyiapkan berbagai pengaturannya. Jelas nanti ada pengumuman, tapi pelaksanaan tesnya insya Allah akan kita lakukan sekitar bulan Juni. Rencananya sekitar bulan Juni. Ya mudah-mudahan nanti proses pileg dan segala macam ini berjalan lancar, tidak ada apa-apa. Ya, tapi kita di pemerintahan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan penggunaan termasuk pengadaan modal. Silakan kalau dalam ruangan semacam ini, kalau seolah-olah bisa kita tidak isi kepala di balik topi baja, semua sergadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesatkan ragu. Serdadu seperti melatih, tak dirawat bulan berkarat. Umpan berdiri, kita bapak menteri, apakah sudah terlatih? Bila saja masih ada buruknya kabar burung tentang jatah prajurit yang dikepit, serdadu seperti peluru, akan picu melesat ragu. Serdadu seperti melatih, tak dirawat tuntutan berkarat. Lantang suara, kawan tulang besi, susun telur kacang hijau ekstra gizi, runtuhan tegaknya kerajaan ini. Serdadu harus tahu pasti, serdadu pastimu kami tunggu, tolong tolongkan mata serangmu. Serdadu rapalan dada kami, gunakan hati
kesimpulan dibatalkan langsung saja diisi secara scoring dari K2 yang asli. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Ya. Silakan. Kata-kata saya ini nanti supaya diakomodir semua. Tadi saya dengar ada tentang tenaga kontrak P3K. Ini saya lihat pemerintah daerah seperti yang disampaikan tadi, persoalan data, bukan data siluman. Kalau saya dengar semuanya tadi itu data kuntilanak gitu. Lebih ngeri karena begitu drastisnya memanipulasi data itu. Nah, untuk itu kami minta kepada pemerintah pusat apa yang tidak bisa diatur oleh pusat untuk kami yang begitu susahnya di daerah tentang yang tidak lulus ini Pak. Proyek Kamaran aja itu berapa triliun bisa diatur oleh pemerintah pusat. Sekarang kami minta nuraninya pemerintah pusat untuk kami di daerah untuk mengatasi yang tidak lulus K2 ini. Mohon kepada pemerintah pusat bagaimanapun bentuknya supaya yang tidak lulus K2 itu supaya diakomodir kembali dan diberikan perhatian baik dari pusat maupun daerah. Memang dulu pernah kami datang ke sini tentang ini, tentang K2 yang diterima oleh Ibu Dia, yaitu tergantung pemerintah daerah nanti yang tidak lulus itu ditetapkan atau tidak ditetapkan. Tidak bisa seperti itu. APBD kami rendah 800 tidak lulus, mana kalau tidak dibantu oleh pemerintah pusat. Ini kami mohon hati nurani bapak-bapak yang ada di pemerintah pusat. Setelah ini yang saya sampaikan, mohon maaf kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari K2 dan Kabupaten Kudus yang asli yang kemarin tidak bisa diterima. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan karena sudah mengajak kami untuk bertatap muka dengan Bapak. Mungkin Bapak yang di sebelah siapa itu? Dulu saya sudah pernah ke sini Pak, sudah ada Pak Menteri langsung. Pak siapa? Saya mengharap kebijaksanaan dari pusat untuk yang kategori 2 Kabupaten Kudus 256 itu untuk diangkat menjadi CPNS karena mereka itulah yang mempunyai hak Pak. Sebelum ada data susulan yang menjadi 504 itu kita sudah mantau seperti 2 tahun 2010 dan tahun 2012. Sebagai contoh, saya pribadi mewakili rekan-rekan dari penjaga kebersihan dan kategori yang istilahnya dari ijazahnya dari SD, SMP, SMA. Kalau untuk mengikuti tes yang kemarin itu memang sangat memberatkan kami Pak. Karena kita sudah mengabdi di pemerintahan itu 10 tahun dan 15 tahun dengan dasar sekolah yang seperti itu. Kemarin tes itu sangat kesulitan karena yang dikeluarkan untuk TKB itu adalah perkantoran dan penghasutan. Sedangkan saya pribadi itu kebersihan Pak. Kebersihan di kantor itu tidak pernah pegang apapun, komputer juga tidak pernah, pulpen tidak pernah, kita hanya bersih-bersih kantor. Dan saya mengharap dengan kebijaksanaan ini Bapak yang 146 dari siluman itu bisa dianulir. Ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh saya sebutkan Khairul, namanya nggak usah. Ini sekolah di SD Kabupaten Kudus ya Pak ya. Itu TMT-nya itu yang asli 2006, tapi dirubah menjadi 2004. Kalau sampai kepala sekolah itu dari menandatangani, kalau tidak ada dari atas lagi, nggak mungkin itu terjadi Pak. Dengan ini berarti kan hak kami terampas. Saya mohon sekali Pak, karena saya kan orang baru di luar dari kedua. Otomatis kalau hak kami terampas seperti itu, harapan kami menjadi CPNS dengan pengabdian yang 10 tahun hingga 15 tahun itu nanti dikemanakan. Kalau sampai P3K itu terjadi pada kami, itu harga mati buat kami Pak. Kalau P3K itu terus setiap tahun ada CPNS umum, kita mengikuti tes, otomatis otak kita sudah tidak bisa Pak untuk berbuat ini.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan kami tentang afirmasi tadi belum secara eksplisit tegas dijawab. Saya kira banyak contoh yang di beberapa daerah terkait dengan variabel penilaian tadi yang saya sampaikan tentang skor dan lain-lain. Mohon nanti dikonfirmasi kembali. Yang kedua yang bukan Pak Sleman. Yang kedua Pak, ini kaitannya dengan yang lulus. Kalau di Sleman yang dari unsur guru itu kita punya 35. Pertama adalah bagaimana terhadap data-data yang ada indikasi palsu terkait dengan tenaga tanda ini. Yang kedua adalah harapan dan keinginan bagi tenaga honorer K2 yang menyatakan diri yang sungguh-sungguh memenuhi syarat sebagai K2 sesuai dengan peraturan solusi kebijakan ini bagaimana solusinya terhadap mereka. Dan yang ketiga terkait dengan masalah Kudus, khususnya ada permintaan agar proses pengumuman dan pengangkatan untuk Kudus ini mohon di-pending dulu karena ada indikasi kuat banyak yang betul-betul gitu ya. Ya nanti coba kita evaluasi kembali. Syukur kalau Bapak Ibu dari Kudus bisa memberikan data-data yang akurat. Ya, nanti itu menjadi bahan kami untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan. Kemudian yang terkait dengan masalah afirmasi, begini Pak. Jadi afirmasi itu diberikan memang nanti setelah kita melihat bahwa ternyata di dalam proses usulan menjadi K2 itu banyak informasi terkait dengan data-data yang tidak bukan tetap semuanya. Nah ini yang akan kami lakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen ini. Dan nanti kalau dari hasil evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tadi yang tanda kutip tidak benar dari berbagai sisi, itu nanti kan kemungkinannya banyak formasi K2 yang kosong. Ya, itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kita memberikan afirmasi bagi daerah-daerah tadi yang fokus kita arahkan bagi teman-teman honorer yang tadi masa kerjanya lama. Dan memang karena jumlahnya sangat terbatas, pasti kita akan melakukan pendekatan berdasarkan pendekatan prioritas. Prioritas yang kami maksud adalah akan kita arahkan bagi tenaga-tenaga guru, ya, tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga penyuluh. Kami memang sadar betul bahwa kebijakan ini tidak semuanya akan memuaskan semua pihak. Tetapi ada solusi lain. Kalau mereka tidak bisa diakomodasi menjadi PNS, ada uang untuk kemudian dan nanti perang lagi semakin menjadi berita ini hari, berita jerit pengungsi, lidah anjing kerempeng berdecak keras beringas, melihat tulang belulang serdadu boneka yang malang.
Lambatlah di tanah yang basah, air mata bercampur darah. Bosankah telinga Tuhan mendengar teriak dendam? Jemukah hidung Tuhan mencium amis jantung korban? Jejak kaki para pengungsi bercengkrama dengan derita. Jejak kaki para pengungsi bercerita pada penguasa, bercerita pada penguasa tentang tenaknya yang mati, tentang temannya yang mati, tentang adiknya yang mati, tentang abangnya yang mati, tentang ayahnya yang mati, tentang anaknya yang mati, tentang neneknya yang mati, tentang pacarnya yang mati, tentang istrinya yang mati, tentang harapannya yang mati. Perang lagi, mungkinkah berhenti bila setiap negara berlomba dekap senjata dengan nafsu yang makin menggila? Nuklir pun tercipta. Tampaknya sang jenderal bangga, di mimbar dia berkata, untuk perdamaian, demi perdamaian, guna perdamaian, dalih perdamaian, untuk perdamaian, demi perdamaian, dalih perdamaian. Mana mungkin bisa terwujudkan, semua hanya alasan, semua hanya bohong besar. Perangnya perang. Itu nanti juga formasinya harus dikendalikan. Orang nanti tidak semua daerah gampangnya mengangkat PPK, tidak bisa begitu Pak. Ujung-ujungnya tadi PPK pun juga jumlahnya harus terkendali. Kalau enggak, beban anggaran juga akan besar.
Akhirnya nanti habis lagi untuk membiayai birokrasi. Masyarakat berdapat apa? Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, dengan kehadiran Bapak Ibu dari DPRD dan kami menjelaskan tentang posisi dan arah kebijakannya. Mudah-mudahan antara Bapak dan kami di pusat itu ada. Saya sangat menghormati saran dari Bapak dari Mataram, dari Kota Mataram. Pak, semuanya diangkat saja Pak. Ya tadi Pak. Bukan diangkat, diakomodir dengan cara yang tulis yang tadi. Ah iya, kalau itu iya Pak. Kalau itu semuanya, jangan ada kayak iya. Tetapi harus selektif Pak, harus selektif. Sebab konsep dasarnya PPPK itu adalah tenaga profesional. Konsep dasarnya itu Pak. Kalau orang yang bekerja sehari-hari itu nganterin minuman, apakah harus menjadi PPPK? Kan juga tidak begitu. Ada barangkali nanti konstruksi yang lain. Tapi sementara PPPK itu bukan untuk sekedar menang orang yang boleh nanti kalau bicara barang. Jadi begitu Pak ya. Tapi kami perhatikan ya pemikiran Bapak bahwa bagaimana itu supaya juga diselesaikan dengan secara sebaik-baiknya. Tapi kalau pemikirannya adalah semuanya harus diangkat menjadi PNS apalagi atau semuanya menjadi PPK, itu yang nanti sedang kami rumuskan kebijakan. Sebab perlu diketahui Bapak sekalian ya, berdasarkan informasi dan data yang masuk ke kami, di daerahku juga masih banyak juga pengangkatan honorer di atas tahun 2006. Iya banyak. Lalu nanti orang tua tapi kan mereka menuntut kami, ya menjadi tiga kalimat nanti. Ya, karena ketidakdisiplinan tadi, itu pun juga ini honorer yang 2005 saja masih ada juga daerah-daerah, apakah kepala sekolahnya, apakah SKPD-nya, mengangkat mereka. Yuk dari mulai sederhana, ayo daripada kamu di rumah nganggur bantu saya. Sama kasusnya dengan teman-teman yang lain, honorer yang lain. Dimulai dari ayo daripada kamu nganggur di rumah bantu saya di kantor, apa yang bikin minuman atau bikin fotokopi. Awal mulanya yang sederhana semacam itu. Tapi mereka lalu bertahun-tahun, apalagi sudah dikasih baju seragam. Mereka sudah tiap hari pamitan sama istrinya, saya ke kantor. Ya, psikologis mereka sudah merasa saya itu sudah sedang. Itulah Pak yang terjadi di kami. Saya bilang kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Mari ini persoalan fakta di lapangan di hadapan kita. Mari kita selesaikan dengan cara-cara yang sebaik-baiknya, tentu dengan mengacu kepada aturan-aturan. Insya Allah dengan cara-cara itu bisa kita. Tapi yang penting lagi Bapak, kebetulan Bapak sebagai anggota Dewan, tolong ikut mengawasi Pak, agar daerah itu ketat sekali, jangan seenaknya ngangkat-ngangkat orang dengan segala macam caranya. Itu nanti menjadi bom waktu di kemudian. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kalau Bapak juga bersama-sama kami ikut mengawasi yang begitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Pak, ini ketiga kali ya Pak. Iya. Jawabannya mungkin sangat singkat. Apa Pak? Yang masih dengan misalnya tadi ada wilayah sore yang lulus ya. Iya. Tapi karena ada dampak manipulatif. Iya, nanti gini Pak, prinsipnya nih, walaupun yang bersangkutan sudah lulus, kalau memang dokumen administrasi gawainya yang dipersyaratkan itu tidak lengkap, tidak benar, akan kita batal. Itu satu. Pembatalannya misalnya 5 orang, Pak. Iya. Apa bisa itu jangan di penggantian itu diusut ke daerah setempat? Dari itu ya harusnya Iya, itu nanti mekanismenya yang kita atur. Tadi kan kita ada afirmasi. Kalau dari hasil verifikasi dan evaluasi ternyata ditemukan yang bodoh-bodoh banyak, kan tadi nanti kan ada kemungkinan afirmasi mereka-mereka yang memenuhi persyaratan dan prioritas pekerjaannya guru dan itu nanti sangat kemungkinan untuk diarahkan ke sana. Di daerah setempatnya? Iya, daerah setempatnya. Honorer yang ada di daerah setempatnya akan menggantikan mengisi yang tadi, yang kosong akibat yang bodoh-bodoh. Apa seleksi ya Pak? Kenapa? Apa seleksi lagi ya? Ya nanti kita lihat. Baik,
ya sebagai sekalian kekosongan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dari setiap tahun, ya Pak, dari PDKK itu lalu ikut PNS, tapi dia ternyata bisa sebenarnya itu akan dari ini apakah dari pemerintah daerah untuk PDKK di dalam undang-undang itu memang PDKK itu paling tidak itu minimal kerjasama dengan standar itu dari sisi nah itu hanya menolong daripada yang sekarang kemudian juga kalau daerah memang mampu upaya yang bersangkutan kita misalnya hampir sama permasalahannya. Dapat kita menjaga kalau memang daerah mampu membiayai seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela nampak mengering berselip sebatang rumput liar, jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat, dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, besar mencari kerja, menandakan ijazahmu. Engkau tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu
yang putus ya udah. Yang merah, yang budaya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita cek. Amin, amin. Di Kemenang itu juga warna-warna sini atau Kemenang? Apa? Kemenang Ya. itu sedang kita kalau jumlahnya banyak sekali Kemenang itu. Sudah resmi Pak tahun 28 kemarin Pak. Ini di Kudia tadi saya udah mau. 146 udah pasti bisa diisi yang baru. Iya makanya itu cerita teman-teman. Tapi yang belum selesai juga dibersihkan juga. Jangan diterambil lagi. Ya betul itu. Makanya kan gitu Pak. Mutu itu kan yang asli 256. Ternyata Pak Bupati ngirimkan ke sini lagi kan Pak. Akhirnya 504 tambahan padahal yang Pak Bupati itu belum ikut publik gitu loh Pak. Oh gitu ya. Oke. Berarti yang 260 yang kasih. Yang 26 ya 256. Besok mohon maaf Pak SBY kan lulus, kita akan lulus. Nanti dilewat. Kalau kamu demo saya nggak ngurus lagi. Oh gitu Pak ya? Yes. Catat. Oke ya. Kalau kamu ngurus sama PSB nanti surahkan sama PSB. Oh gitu, siap Pak. Iya dong. Berarti Pak Menteri kan tanggung jawab Pak ya? Namanya saya nggak bertanggung jawab. Enggak pastinya itu Pak. Bapak tidak. Insya Allah kayak Pak. Udah terima kan, diambil kodenya. Nanti kita kasih ke BKN. Ingat kalau besok SB di demo tak batalin. Iya Pak, siap Pak. Batalin apa demo-demo. Kecuali menterinya membunuh, malas, tak mau terima, udah terima apa lagi kurang. Ya siap. Oke. Siap. Jangan. Makasih Pak. Jangan melunjak.